Nah ini perlu dievaluasi lagi nih Mbak gitu. Makanya kenapa aku dari tadi selalu bilang kuncinya adalah evaluasi. Kita perlu lihat ini achievable apa enggak gitu. Karena balik lagi Benar-benar. permasalahan terbesar dari pembuatan resolusi adalah jangan-jangan ada isu lain di luar isu resolusi kita ini yang nempel gitu. Jadi misalkan lagi nih kalau ngomongin achievement gitu, jangan-jangan sebenarnya itu ada isu pribadi personal. Sekarang kalau aku balik tanya nih, kenapa sih tiap tahun kita perlu bikin resolusi? Enggak juga sebenarnya ya nggak apa-apa banget sih selama kita punya tujuan yang lain gitu ya. Bisa nggak misalkan di tengah jalan nih Mbak ya, resolusinya itu berubah, misalkan kayak tadi yang diet Ya. maunya 20 kilo nih awalnya, tapi pas di perjalanan nih tiba-tiba kayak kayaknya nggak mungkin untuk 20 kilo, jadi aku jadi 15 kilo aja deh gitu. Kayak gitu memungkinkan nggak Mbak? Memungkinkan banget sebenarnya gitu. Makanya sebenarnya ketika membuat membuat resolusi ini kental banget, evaluasinya itu juga perlu dikerjain. Evaluasinya itu kita bisa setting mau setahun sekali, mau setahun 2 kali, berarti per 6 bulan gitu ya, 1 semester, Januari sampai Juni evaluasi, kemudian Juli sampai Desember nanti akhir tahun evaluasi lagi. Itu bisa gitu. Tapi kan gini ya, ini aku ngebayangin ngomong gini aja udah kebayang pasti rumit banget sih gitu kan gitu. Baru Iya, ngebayangin baru aja. ngebayangin aja kayak aduh apaan sih rumit banget, orang cuma tinggal bikin resolusi tinggal nulis aja gitu. Nah itu gitu, kalau kita nggak mau yang rumit, kemungkinannya adalah nggak achieve Ya. gitu. Kecuali memang resolusinya udah dibuat sespesifik mungkin ya gitu. Itu pun kadang masih agak nggak achieve-nya, ada atau nggak achieve-nya gitu. Tapi kalau misalkan mau dibuat apa istilahnya gelondongan besar gitu, tadi kayak klienku, aku maunya jadi lebih baik. Kita ngejalaninnya juga bingung sebenarnya, secara tidak sadar gitu. Kita tuh bingung, ini yang dimaksud dengan menjalani lebih baik itu apa ya? Gitu loh, karena tadi aspeknya banyak banget. Jadi boleh banget kok kalau mau dievaluasi tengah tahun, nanti di akhir tahun dievaluasi lagi. Atau kalau mau rajin banget, evaluasinya per quarter gitu ya, misalkan. Kayak kerja kantoran. Betul. Nah itu bisa juga gitu loh. Nah balikin lagi ke kita sih sebenarnya itu. Tapi nggak apa-apa kalau mau dievaluasi tengah tahun. Gitu. Oke. Nah, tadi ngobrolin soal nggak achieve dari Mbak Ana adalah apakah resolusi yang nggak achieve itu sama dengan gagal? Menarik ya. Ini ngomongnya mesti hati-hati ya. Oke, berarti ya misalkan nggak tercapai nih resolusinya gitu, apakah emang itu bisa disebut kegagalan gitu? Enggak, Oke. karena gini. Kenapa Mbak? Kalau yang dimaksud dengan kegagalan itu artinya adalah saya gagal sebagai individu untuk berkomitmen terhadap apa yang telah saya buat. Enggak, kayaknya enggak gitu-gitu banget deh. Karena secara tidak sadar kalau arti gagal adalah seperti yang tadi aku ucapkan, itu kita overgeneralization sebenarnya. Oh iya, oke. Karena gini, kan hidup kita itu nggak cuma menuhin resolusi ya. Iya, betul. Sebenarnya gitu. Masih ada yang lain. Masih ada yang lain gitu. Tahun ini memang mungkin balik lagi ke diet aja ya gitu. Tahun ini mungkin emang fokus aku ke diet. Tapi sebenarnya kemarin aku dapat penugasan baru nih dari kantor. Kemarin ternyata di sekolahan anak aku prestasinya bagus banget gitu. Kemarin ternyata aku sama suamiku itu bisa punya satu komitmen yang selama ini tuh kita susah banget untuk achieve komitmen itu. Nah itu tuh kadang kita lupa tuh Mbak, karena kita fokusnya pada resolusi. Jadi nggak fair kalau misalkan dibilang ketika saya nggak achieve sama resolusi saya maka saya gagal. Enggak deh, nggak gitu deh gitu loh. Membuat resolusi ini penting buat kita, tapi memang ini tidak selalu menggambarkan kita seutuhnya. Gitu. Itu tuh part dari diri kita. Sedangkan diri kita sendiri ini banyak banget aspeknya Mbak. Ada aspek sosial, ada hubungan ya dengan pasangan, ada di pekerjaan atau kita lagi ngambil pendidikan lanjutan gitu. Relasi kita sama diri kita sendiri, relasi kita sama keluarga, banyak banget aspeknya. Lah kalau misalkan kita cuman bikin satu nih gitu ya, cuman bikin hidup saya, bikin badan saya jadi turun 10 kilo tahun ini,
itu kan berarti ngomongin tuh cuman Cuma self-nya gitu. Yang 4 lagi nih kemana nih gitu, yang sosial, pekerjaan, pendidikan, keluarga, pasangan, ini kemana nih yang lainnya, itu jangan ditutupin juga gitu, karena kita mungkin banget achieve di sana loh gitu. Nah, apakah misalkan resolusi itu sebaiknya melibatkan ke beberapa hal ini kayak gitu, atau fokus yang kayak Mbak bilang tadi satu hal aja gitu? Boleh banget kalau misalkan fokusnya pada berapa aspek tadi? 5 atau 6 tadi itu ya. Kalau pendidikan dan pekerjaan dipisah itu jadi 6 aspek gitu. Nah, itu boleh banget. Tapi balik lagi ya, achievable apa enggak? Gitu. Baliknya ke situ lagi. Kalau misalkan kita, let's say gini, di keluarga. Di keluarga ini, tahun ini aku mau lebih sayang sama mama. Let's say gitu. Oke, dijelasin dulu aja nih, sayang sama mama tuh gimana? Ngajak mama jalan-jalan. Jalan-jalan tuh jalan-jalan kemana? Ke dalam kota Jakarta aja, luar Jakarta, tapi masih Indonesia, luar Pulau Jawa, luar negeri, mana nih? Gitu, yang kayak gitu ya. Terus kemudian kalau berikutnya, saya mau kalau hubungan saya sama pasangan gitu ya, itu saya maunya lebih terbuka. Ini lebih terbuka gimana nih? Siapkah? Gitu loh, kayak siapkah kau menerima semua keterbukaan itu gitu kan? Karena kadang-kadang jangan-jangan memang perlu ada hal-hal yang memang kita Harus keep ditutupin dulu gitu ya, supaya kestabilan rumah tangga ini tidak goyah dulu nih gitu. Yang kayak gitu. Nah ini perlu dievaluasi lagi nih Mbak gitu. Makanya kenapa aku dari tadi selalu bilang kuncinya adalah evaluasi. Kita perlu lihat ini achievable apa enggak gitu. Karena balik lagi, permasalahan terbesar dari pembuatan resolusi adalah itu nggak achievable buat kita gitu. Kita miss tuh untuk melihat bahwa ini itu bukan gampang ya. Ini itu bisa dicapai dalam periode waktu 1 tahun ini, atau nggak, kecuali kita bikin gini, resolusi saya 5 tahun ke depan. Nah itu beda cerita ya. Gitu kan. Gitu. Tapi jadi menarik Mbak. Sebenarnya resolusi itu kayak setahun atau 5 tahun? Biasanya kan orang bikinnya memang tahunan gitu. Dan memang jarang sih untuk melihat yang 5 tahunan gitu ya. Karena itu tadi gitu, kita memang tidak terbiasa untuk melihat sesuatu in the big picture gitu, sehingga ya udah ngomongnya langsung gelondongan, aku pengen diet di tahun ini. Gitu doang. Padahal sebenarnya adalah aku kayaknya pengen turun berat badannya yang ideal itu 2 tahun deh gitu ya, 2 tahun. Let's say 25 kilo gitu. Tapi jadinya memang aku perlu step by stepnya nih gitu. Jadi di breakdown. Berarti tadi kalau misalkan nggak tercapai itu bukan berarti resolusinya gagal ya Mbak Ana ya. Nah jadi kalau misalkan kita nih udah nulis resolusi nih Mbak, terus dari jalanin resolusinya, terus di tengah jalan terus jadi kayak tidak semangat menjalani resolusi yang udah dibuat, ini gimana caranya supaya jadi gua harus nih mencapai resolusi gue nih, itu gimana Mbak? Oke. Ketika kita kelelahan di tengah jalan, biasanya itu karena kecapean. Kalau kita kecapean, jangan-jangan gitu resolusi jadi beban. Gitu. Nah kita istirahat dulu aja gitu ya, cool down dulu aja, karena jangan-jangan kita lari segitu cepatnya gitu. Kita lari maraton, larinya sprint mungkin gitu. Padahal sebenarnya terlalu cepat. Padahal sebenarnya ini kebetulan baru 1 Januari nih 2024, boleh jalan santai dulu nggak gitu? Atau boleh nggak pace-nya diatur gitu ya? Jadi makin kesana makin cepat. Tapi tadi kita juga perlu lihat sebenarnya ada hal-hal apa sih yang bikin capek gitu. Nih jadi karena gini Mbak, kalau tadi Mbak Sarah ngaitin resolusi dengan kegagalan, itu kan udah aspeknya manusia yang lain lagi tuh ya, gitu. Ada aspek lainnya dari manusia. Kadang itu kita juga membayangkan atau menggambarkan atau mengkaitkan resolusi itu juga dengan tadi ya, suatu achievement yang sangat menarik gitu, achievement yang sangat bisa dibanggakan. Yang mana kalau saya tidak achieve itu tadi, maka saya gagal kan gitu ya gitu. Nah kalau udah ngomonginnya ke sana tadi tuh, antara kita capek memang gitu ya, jadi motivasinya turun, atau yang kedua sebenarnya kebebannya ini juga muncul karena gini,
jangan-jangan ada isu lain di luar isu resolusi kita, ini yang nempel gitu. Jadi misalkan lagi nih, kalau ngomongin achievement gitu, jangan-jangan sebenarnya itu ada isu pribadi, personal yang muncul dari entah pengalaman mana yang ke-trigger gara-gara kita membuat resolusi ini gitu. Atau jangan-jangan resolusi ini kita buat sebagai kayak apa ya, kayak kompensasi gitu loh. Karena saya kemarin selalu dianggap gitu aja gagal mulu. Kayak lu tuh selama hidup lu tuh lu mencapai apa sih? Udah berhasil ngapain sih? Gitu misalnya. Gitu. Nah, hal kayak gitu itu yang membuat kita jadinya kadang tuh drop tuh motivasinya. Kalau motivasi kita drop, yang tadinya lo rajin olahraga itu akan jadi membuat kita jadi males, dan itu akan membuat kita jadi gini, tiap hari udah olahraga nggak ada kok hasilnya, gitu. Padahal sebenarnya jangan-jangan tadi evaluasinya di sini nih Mbak, evaluasi bisa dilihat gini, udah olahraga tapi masih makan gorengan nih, gitu, masih makan jam 10 sampai jam 12 malam nih makanannya nasi goreng, gitu. Padahal sebenarnya kita olahraganya pagi itu cuma 15 menit atau 30 menit sit up atau apa, ya kejar-kejaran banget kan gitu loh, sama sebenarnya lemak yang masuk, plus ternyata ketika kerja selama 8 jam atau selama 8 jam plus di kantor gitu ya, itu kita memang aktivitasnya sedentary, artinya cuma duduk doang depan komputer tanpa ada pergerakan. Naik dari lantai 1, kebetulan lantai saya lantai 16, naik dari lantai 1 sampai lantai 16 nggak mungkin dong naik tangga, pasti naik lift gitu kan. Nah, hal-hal itu tuh sebenarnya yang perlu kita juga lihat gitu. Jadi motivasi ini memang akan motivasi turun itu akan sangat berpengaruh sekali pada perilaku kita gitu ya, untuk mencapai si target dan resolusi kita. Tapi balik lagi nih, hati-hati ya, karena itu mungkin banget bisa ditunggangi oleh isu yang lain karena dia tertrigger dengan resolusi yang kita buat gitu. Oke. Berarti dalam mencapai si resolusi ini itu sebenarnya bukan peran kita doang nih yang berperan untuk mencapai ini, tapi lingkungan, orang lain itu juga mempengaruhi sama resolusi kita. Gitu nggak sih Mbak? Jadinya memang seperti itu, tapi memang balik lagi ke ya nggak sadar sih gitu, karena tadi ya mungkin mama dan papa ini pas dengerin kita ngobrol gini nih, kayak jadi ribet banget sih lo bikin resolusi gitu ya, gitu. Bener. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang mendalam yang perlu kita lihat. Sisi lainnya resolusi adalah kayak gitu. Resolusi itu bukan cuma sekedar hal yang kita perlu buat setiap tahun. Sekarang kalau aku balik tanya nih, kenapa sih tiap tahun kita perlu bikin resolusi? Enggak juga, sebenarnya ya nggak apa-apa banget sih selama kita punya tujuan yang lain gitu ya. Itu nggak perlu jadi resolusi yang gimana-gimana banget, juga bisa hidup-hidup aja. Atau bahkan ada tuh kayak klienku, dia nggak pernah bikin resolusi, nggak punya tujuan hidup juga masih ada juga gitu, bingung aja gitu, masih fine-fine aja gitu. Nah, hal-hal itu tuh yang sebenarnya memang kadang miss dan nggak kepikiran kali ya, gitu loh. Karena ya udah, resolusi itu identik dengan tahun baru, tahun baru itu identik dengan bikin resolusi, jadi ya why not? Jadi kayak gitu. Habit doang. Habit, betul Tapi, gitu. Apa namanya? Karena dalamnya tuh lumayan complicated sebenarnya, gitu. Kalau balik lagi, kalau cuman buat ikut-ikut, kalau cuman buat memenuhi tuntutan sosial, aduh kayaknya jangan lu deh, gitu. Karena pressure-nya bakal gede banget. Lagi pada rajin olahraga gitu, wow bener juga ya, aku harus rajin olahraga. Ya cuman 3 hari pertama lah di tahun tersebut. Gitu kayak kan. pas ngeliat sosial media nih, oh dia gini nih, aku juga nih harus ini nih tahun ini gitu. Bener, nah ayo lihat hal-hal kecil gitu ya, jangan ngeremehin hal-hal kecil, supaya kalau kita lagi demotivasi, itu hal-hal kecil ini yang bisa membantu kita untuk bounce back, untuk bisa bangkit lagi.